Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu atas kasih setia dan penyertaan-Mu yang telah kami terima hingga pada saat ini. Pada saat ini karena kasih setia-Mu, Engkau memanggil kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, urapilah kami masing-masing, sehingga firman yang kami dengar pada saat ini sungguh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada saat ini, Minggu 27 Maret 2022, diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini yaitu bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Mi omusoe ba mi owawae dedemi bahe Yehova. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan minggu yang lalu kita telah dipanggil untuk bertobat supaya tidak binasa. Kebinasaan yang dialami oleh orang yang belum bertobat diumpamakan seperti pohon ara yang ditebang oleh pemiliknya oleh karena tidak menghasilkan buah. Dalam nats khotbah hari ini, pemazmur menyaksikan bahwa ketika ia telah bertobat, ia mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan, maka ia mengalami kebahagiaan. Sangat berbeda pada saat ia menutupi dosa-dosa, berdiam diri. Ia sangat menderita. Penderitaannya seperti membuat tulang-tulangnya menjadi lesu. Ia merasa tertekan dan merasakan sumsumnya menjadi kering. Ketidakbinasaan dan kebahagiaan yang kita alami merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang percaya melalui penderitaan Yesus. Dan inilah dasar mengapa kita dipanggil untuk bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari, hal ini perlu kita renungkan, bahwa sukacita yang sesungguhnya bukan terletak pada apa yang telah kita miliki atau apa yang telah kita capai. Misalnya harta, kedudukan, gelar, pekerjaan, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa apa yang kita miliki hanya sementara dan bahkan membuat kita menderita. Itulah yang dialami oleh Daud.
Ia bersukacita bukan karena ia memiliki harta yang melimpah, bukan karena kekuasaan yang ia miliki, tetapi karena ia telah diampuni oleh Tuhan setelah ia mengakui dosa-dosanya. Hal ini bisa kita baca dari ayat pertama dalam nas ini sampai ayatnya yang kelima. Jadi sukacita sesungguhnya hanya ada pada Tuhan, dan itu dianugerahkannya ketika kita telah diampuni melalui pengakuan dosa dan penyerahan diri kepadanya. Oleh karena sukacita hanya ada pada Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah mendengar nasihat Tuhan. Mendengar nasihat Tuhan yang dikehendaki bagi orang percaya dalam nas khotbah hari ini adalah dengan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bukan seperti kuda atau bagal yang harus dikendalikan oleh les dan kekang. Artinya adalah menuruti setiap nasihat Tuhan dengan penuh kesadaran dan kerelaan hati. Dengan kesadaran bahwa setiap jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan menuntun kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi ketika kita mendengar nasihat Tuhan, turutilah itu dengan sungguh-sungguh, karena itu akan menuntun pada kebahagiaan. Ketika Tuhan menunjukkan apa yang harus kita lakukan dalam pekerjaan kita, dalam jabatan yang kita miliki, dan dalam setiap apa yang kita miliki, kita harus menurutinya. Demikian juga ketika kita mendengar apa yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap sesama, terhadap teman kerja, terhadap keluarga, maka itu juga harus kita lakukan. Kita harus mengakui bahwa ada banyak orang percaya, dan mungkin kita ada di dalamnya, yang harus dipaksa untuk menuruti setiap nasihat Tuhan. Ada orang mengikuti kehendak Tuhan atau bertobat, dipaksa oleh penyakit, dipaksa oleh pergumulan, atau dipaksa oleh kegagalan, dan lain-lain. Ada juga orang yang mengikuti kehendak Tuhan atau bertobat dengan tujuan agar Tuhan mengikuti keinginannya. Hal tersebut tidak boleh ada dalam diri dan pikiran kita sebagai orang percaya. Karena membuat kita menuruti kehendak Tuhan dalam keadaan terpaksa. Terpaksa untuk bertobat, terpaksa menuruti kehendak Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah 3 minggu kita masuki minggu-minggu peringatan sengsara Yesus. Nama minggu ini adalah Laetare, artinya bersukacitalah. Kalau kita dipanggil untuk bersukacita dalam minggu sengsara ini, artinya melalui sengsara Yesus, kematian dan kebangkitannya, setiap orang percaya mendapatkan kebahagiaan karena keselamatan kekal yang diberikan sebagai anugerah. Jadi bagi kita orang percaya, kebahagiaan karena keselamatan telah kita terima sebagai anugerah. Sebagai respon kita adalah dengan penuh sukacita, mari kita menuruti nasihat Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa jalan yang ditunjukkan Tuhan membawa kita pada kebahagiaan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang telah Engkau perdengarkan bagi kami pada saat ini. Dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan kami untuk selalu menuruti firman-Mu, menuruti nasihat-Mu,
dalam kehidupan kami sehari-hari, oleh karena kami tahu bahwa setiap jalan yang Engkau tunjukkan bagi kami ya Tuhan, akan membawa kami pada kebahagiaan yang telah Engkau anugerahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa. Amin.